Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fair Mafi Kurniawan dari kelas 11 PPLG 7. Nomor absen 14 akan membawakan materi tentang PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi mengenai PNI, seperti contohnya lahirnya PNI dan pecahnya PNI jadi dua kubu, lalu beberapa tujuan PNI dalam pergerakan nasional. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu lahirnya PNI. PNI atau Partai Nasional Indonesia lahir pada tanggal 4 Juli pada tahun 1927. Tercatat menjadi salah satu tonggak dasar kemajuan sistem politik modern dan kepartaian di Indonesia. Pada tanggal itu, tepat 92 tahun lalu, berdiri Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga sebagai PNI. Sejumlah kalangan menyebut PNI merupakan partai politik tertua di Indonesia. Sebelum menjadi partai, PNI awalnya bernama Partai Perserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya yaitu Dr. Djito Mangunkusumo. Selanjutnya yaitu ada Mr. Sartono, selanjutnya Mr. Iskak Cokro di Surjo, dan Mr. Surnaryo. Mereka ini merupakan para pelajar yang bergabung dalam klub yaitu bernama ASC yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang turut pula bergabung dengan partai ini. Keberadaan PNI saat itu jelas membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah untuk menangkap PNI pada tanggal 24 Desember pada tahun 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember pada tahun 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Supridinata, dan Maskun Sumadirja. Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda, maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin di Bandung. Dalam pengadilan ini, Insinyur Soekarno menuliskan pidato Indonesia menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Pengadilan memberikan keputusan bahwa Soekarno diberikan hukuman kurung atau sekarang hukuman penjara. Hukuman ini dilakukan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun dari Desember pada tahun 1930. Tak hanya Soekarno, sejumlah pemimpin PNI juga ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri rapat umum yang diselenggarakan oleh PPKI. Rangkaian penangkapan pemimpin PNI dimulai sejak 24 Desember. Penangkapan seluruhnya berjumlah 180 pimpinan PNI. Penangkapan ratusan pemimpin PNI tersebut, termasuk para pemimpin utamanya, telah membuat PNI lumpuh. Rick Flash dalam sejarah Indonesia modern, penangkapan para pemimpin PNI membuat kegiatan politik ini di Partai Belambang Banteng itu berhenti total. Meski demikian, Konvensi Nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan tertentu mulai diterima secara luas di kalangan elit. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai PNI terpecah menjadi dua kubu. Pada saat Soekarno di penjara, PNI terjadi perpecahan menjadi dua golongan, yaitu Partai Indonesia atau Perindo dan Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Soekarno masuk di Partai Indonesia, sedangkan Muhammad Hatta dan Syahrir masuk PNI baru dan pemimpin partai itu. Partai Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno berhasil menggerakkan massa yang banyak. Di lain sisi, Muhammad Hatta dan Syahrir sukses menekankan di organisasi yang menentang kolonial Belanda dan menanamkan ide nasionalisme. Dalam sejarahnya, PNI mampu merampungkan landasan partai yang kelak bisa mempersatukan
semua kekuatan revolusioner dalam satu ikatan, ujar Soekarno. Sementara itu, Soekarno mengklaim PNI sebagai partai baru yang bersifat nasional Indonesia dalam arti luas dan tidak chauvinitis, kata dia dalam memoarnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari PNI dalam pergerakan nasional. Tujuan PNI atau Partai Nasional Indonesia paling utama adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli tahun 1927 yang dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budi Arto SH, dan Dr. Samsi. Lahirnya Partai Nasional Indonesia dilatar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1927 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Insinyur Soekarno mengeluarkan trilogi sebagai pegangan perjuangan Partai Nasional Indonesia. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan yang terakhir yaitu perbuatan nasional. Selanjutnya juga kita akan bahas yaitu sejarah terbentuknya PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei tahun 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan oleh gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda pada akhir Desember 1929. PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember tahun 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI dibubarkan pada tanggal 25 April tahun 1931. Sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia yang diambil dari nama Partai Praperang Soekarno. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari PNI atau Partai Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia dan tujuan itu dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Secara khusus, tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut diperjuangkan dengan asas self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda, dan yang terakhir yaitu marheanisme atau membela rakyat kecil. Dengan demikian, tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas self-help, non-kooperatif, dan marhaenisme. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.